Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Gila, pagi ini ya ada berita yang gue cukup kaget, di mana Presiden Trump, mantan Presiden Trump yang akan menyalonkan dirinya menjadi presiden ya untuk di tahun 2024 ini ditembak. Gile. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas di Ngomongin Dunia kali ini. Let's go. Oke, pagi ini gue lihat Twitter sambil ngopi, yang dimana ternyata ada berita yang cukup mengagetkan, dimana mantan presiden Donald Trump ditembak ya. Ditembak pada saat lagi kampanye. Kita lihat nih. Dan tembak yang dimana miss hit dan mengenai kuping dari Donald Trump. Dan Donald Trump terlihat memang masih bisa berdiri lagi selanjutnya, tapi memang ada cipratan darah di mukanya ini ya. Dan selanjutnya juga gua lihat berita di Tribun News ini, penembak Donald Trump ini pemuda berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Dan dia menembakkan beberapa tembakan, dan bisa kita lihat juga dia menembak dari posisi yang sebenarnya gak terlalu jauh ya dari tempat Donald Trump berkampanye, di mana Thomas ini menempatkan diri di atas pabrik. Dan Donald Trump ini stage-nya ada di sini nih, kalau misalnya bisa kita lihat nih. Dan penembaknya ini dari sini ya, sniper nih. Dan Secret Service-nya ada di sini. Jadi untuk urutan kejadiannya, jadi si sniper ini sempat terlihat oleh Secret Service ya, yang ada di atas atap yang persis di belakang stage-nya Donald Trump nih. Tapi memang nggak sempat si Secret Service-nya untuk bisa segera melumpuhkan snipernya, dan snipernya sempat berhasil menembakkan beberapa tembakan dan menghasilkan korban jiwa 2 orang, yaitu 2 orang ini adalah pendukungnya Trump ya, yang ada di sekitar stage di sini nih. Jadi collateral damage, yang dimana kan tembakan sniper ini kan meleset ya dari kepalanya Trump dan hanya mengenai kupingnya aja, dan mengenai backstage, yaitu beberapa simpatisan dari kubunya Trump. Dan dalam beberapa detik Secret Service berhasil melumpuhkan si Thomas Matthew ini. Dan bisa kita lihat ya untuk kejadian dari POV yang lain, dimana di sini snipernya ini menembak, tapi posisinya sebenarnya udah menembak duluan nih, menembak si Trump duluan. Jadi sniper ini memang sedang mencari ya, dimana sumber suara berasal gitu. Jadi ini benar-benar kayak di film Mark Wahlberg, kalau misalkan bisa kita ingat di film Shooter ya. Ini benar-benar mirip banget kayak di film Shooter ya. Dan situasi penembak yang bernama Thomas Matthew ini berhasil dilumpuhkan dan MD di tempat ya. Jadi berhasil langsung dilumpuhkan sebelum kita tahu dia ini siapa dan dia ini apa latar belakangnya untuk bisa menembak calon presiden Donald Trump. Dan ini adalah satan peluru, kita bisa lihat fotonya ini mengerikan banget ya. Ini jadi yang kena ini kuping kanan dari Donald Trump, dan ini peluru yang lewat ya, lewat kuping, gila. Dan ini adalah foto di mana Donald Trump berhasil segera dievakuasi ya ke tempat aman dan mengangkat tangan di bawah bendera Amerika. Ini adalah salah satu foto of the decade ya, kalau bisa dibilang ya. Picture of the decade ini judulnya, bahkan di Twitter bisa gue lihat. Ini keren juga ini kalau misalkan kita lihat, untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya Donald Trump tentunya. Dan ini situasi di mana polisi mengamankan tersangka yang sudah MD di tempat. Dan ini adalah Secret Service yang bertugas menjaga Donald Trump, karena memang Donald Trump ini sebenarnya mantan presiden ya. Gue nggak tahu ya apakah ketika ada calon presiden yang bukan mantan presiden, apakah dijaga oleh Secret Service juga atau enggak. Karena sepertinya Secret Service ini memang selalu menempel kepada mantan presiden gitu. Kayak Obama pasti masih diikutin Secret Service juga ya. Dan di sini Donald Trump juga diikuti oleh Secret Service untuk bisa dijaga. Dan ini dari Random World War, salah satu akun Twitter yang gue bisa bilang cukup keren banget. Gue bisa ikutin di sini, info-infonya cukup valid dan cukup keren ya. Dimana di sini dari Random World War menyebutkan bahwa tim kontra sniper ini menggunakan sniper rifle jenis akurasi International AX dari magazinnya yang dia tebak ini dengan kaliber 0,338 ya. Ini Magnum 8,6 kali 70 mm dan punya jarak tembak sampai 2 km. Gila. Luar biasa. Dan intermezzo, di mana The Simpsons udah meramalkan ini gitu, tapi prediksinya fail karena Donald Trump
nggak meninggal ya, tapi meleset aja di kupingnya gitu. Jadi ini situasi luar biasa. Lalu gue penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi kejadian ini? Karena ini kejadian yang memang luar biasa. Jadi gue tanya ChatGPT di sini. Dimana pertanyaan gue yang pertama tentunya, apa yang terjadi dengan Trump pagi ini gitu? Dimana disebutkan ya oleh ChatGPT, penembakan ini terjadi di sebuah acara kampanye di Butler. Butler itu wilayah Pennsylvania. Dan Trump ini dibawa keluar dari panggung dengan cepat setelah tembakan terdengar. Jadi segera dievakuasi secepat mungkin setelah terjadinya bunyi tembakan yang mengenai kupingnya. Dan kondisi Trump dilaporkan dalam kondisi baik hingga saat ini setelah kejadian tersebut, dan juga berencana untuk melanjutkan kampanyenya di Milwaukee untuk menghadiri konvensi Partai Republik setelah ini gitu. Dan tersangka penembakannya ini adalah diidentifikasi tadi sebagai seorang pria umur 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks yang masih belum diketahui dia ini siapa dan apa latar belakangnya gitu. Dan apa alasan dia menembak kerumunan kampanye ini? Apakah hanya landasan pribadi aja atau memang ada big picture lagi, big elite lagi yang melatar belakangi penembakan ini? Dan reaksi dari pemimpin dunia tentunya datang ya, di mana Perdana Menteri Jepang dari Fumio Kishida juga mengecam tindakan ini, dan juga bahkan Joe Biden juga sangat mengecam tindakan ini tentunya. Dan tentunya kejadian ini nggak lepas dari konspirasi yang beredar ya di jagat maya, bisa gue lihat di Twitter. Dan ChatGPT di sini menyebutkan ada beberapa poin yang beredar untuk konspirasi di balik kejadian ini menurut netizen di jagat maya tentunya. Dimana yang pertama ini adalah penembakan palsu, false flag, yang dimana bertujuan untuk hanya meningkatkan elektabilitasnya dari Donald Trump. Itu mungkin satu poin pertama yang bisa keluar dari para pendukungnya Joe Biden ya, atau mungkin para warga lah yang gak suka Donald Trump ini bisa menjadi presiden selanjutnya. Karena kita tahu ya bahwa Amerika ini lagi panas-panasnya pemilu, sama halnya kayak kita kemarin sebelum pemilu itu cukup panas pastinya ya, ada perdebatan di masyarakat. Dan yang bisa gue tangkap di sini, kedua calon presiden ini memang mengangkat isu yang berbeda ya, mengangkat branding yang berbeda dari setiap kubu, yang dimana Donald Trump lebih ke arah ekonomi, karena memang kita tahu ya Joe Biden memang semasa dia menjabat di Amerika 4 tahun terakhir ini, secara ekonomi Amerika memang sedang terpuruk dan bahkan all time low di beberapa data yang ada, seperti halnya uang yang beredar, dolar luar biasa sangat banyak, bahkan sampai berpuluh-puluh kali lipat uang yang beredar di masyarakat secara ekonomi. Jadi singkat cerita, secara ekonomi memang Biden ini sangat kurang, tapi memang secara nasionalis dia sangat didukung ya oleh para warganya. Terlebih lagi memang Amerika ini aktif di dunia untuk bisa membela para sekutu-sekutunya gitu. Dan berkebalikannya dengan Joe Biden, si Donald Trump ini memang lebih mengedepankan sektor ekonomi di atas segala-galanya. Jadi perang tuh ntar dulu. Jadi ekonomi itu yang utama untuk dari sudut pandangnya Donald Trump. Dan itu juga membuat elit-elit Amerika atau mungkin elit-elit yang memang sekutunya Amerika termasuk NATO dan kawan-kawannya tidak suka ya dengan Trump ini. Karena ada tendensi, ada kekhawatiran para sekutu ini untuk ditinggal oleh Amerika setelah Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika selanjutnya gitu. Jadi tentunya ini mungkin yang bisa mendasari konspirasi yang ada di balik penembakan ini. Dan selanjutnya juga bisa kita tahu Donald Trump kemarin baru aja statement menyebutkan bahwa dia kalau memang jadi presiden akan segera mencabut dukungan militer dia kepada Ukraina. Dan mungkin ini juga salah satu landasan teori yang ada untuk konspirasi dari kejadian ini. Lalu apa dampaknya untuk kita negara Indonesia? Gua rasa nggak ada dampak langsung, tapi memang dampak ini akan terasa dalam eskalasi terbentuknya proksi perang dunia ketiga yang makin memanas gitu. Jadi ini memang situasi yang cukup genting, dan bisa gue sebut juga ya di video sebelumnya, video gue ngomongin perang sebelumnya, di situ gue sebutkan bahwa tahun 2024 ini memang tahun yang cukup tipping point, cukup krusial, cukup kritis ya. Karena di sini adalah poin dimana banyaknya terkumpul proksi-proksi kantong-kantong perang yang membuat eskalasi terbentuknya sekutu yang sangat besar gitu dari setiap perang-perang ini semakin besar. Dan bisa kita lihat ya memang sekutu-sekutu udah mulai terbentuk di satu sisi dan di satu sisi. Jadi ya dengan adanya kejadian ini mungkin kejadian yang bisa membuat dunia menjadi semakin memanas, dan dampaknya ke Indonesia tentunya secara ekonomi akan memukul mundur seluruh negara-negara yang memang memiliki predikat negara berkembang. Dan gua harap sih enggak ya, harusnya ya. Dan gua harap juga sebenarnya kita harusnya damai-damai aja gitu bumi, dan gua harap juga ya bisa aman sentosa terus ya bumi ini. Dan tentunya jadinya itu membuat gua sangat mendukung sebenarnya untuk Trump bisa kembali menjadi presiden gitu, karena di satu sisi secara ekonomi akan menjadi lebih baik, dan di satu sisi juga
ancaman perang semakin melunak, semakin dingin, semakin damai. Dan berikut kurang lebih kejadian hari ini yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa menjadi info ya, menjadi berita yang cukup menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya tambahan atau mungkin punya koreksi juga, feel free banget bisa tulis ke komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau mengkoreksi dari info-info yang ada yang gue rangkum di video kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat ini nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.